tiap daerah pasti punya menu buka puasa yang khas. Kalau di Kepulauan Bangka Belitung, salah satu makanan yang biasa disantap saat berbuka puasa adalah lakso. Nah, ikan tenggiri yang sedang dibersihkan ini menjadi bahan penting untuk membuat lakso. Ibu Yani ini salah satu pembuat lakso di kota Pangkal Pinang, lor. Di rumah produksi miliknya, lakso dibuat secara tradisional. Lakso sebenarnya adalah mie yang disajikan dengan kuah kaldu ikan. Nah, mie-nya dibuat dari tepung beras. Uniknya, lor, tepung beras yang jadi bahan utama lakso benar-benar disiapkan dari awal, lor. Alat giling berasnya pun masih sangat tradisional, dibuat dari batu. Sebelum digiling, beras harus direndam air selama 1 malam. Ini supaya didapat tekstur adonan yang lembut. Sementara aku menggiling beras, ibu mulai merebus potongan ikan tenggiri. Tenggiri salah satu jenis ikan yang kaya antioksidan. Kandungan vitamin A-nya pun cukup tinggi. Salah satu khasiat yang bisa kita dapatkan kalau rutin mengkonsumsi ikan tenggiri adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi nggak gampang sakit, lur. Oh iya, lur, lakso diambil dari bahasa Sanskerta kuno atau India yang berarti banyak. Ini karena banyaknya rempah yang digunakan dalam membuat bumbu lakso. Ada kunyit, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan juga kemiri. Ulek semua rempah ini sampai halus. Bahan lain yang wajib ada dalam pembuatan lakso adalah santan. Ini yang membuat rasa lakso semakin gurih. Ikan tenggirinya wis selesai direbus iki, lur. Dagingnya udah empuk. Beras pun sudah aku giling semua, lur. Sekarang tinggal masak tepung berasnya. Masaknya harus dengan api sedang ya, lur. Pokoknya sampai kandungan airnya berkurang. Jangan lupa beri garam secukupnya supaya rasanya gurih. Setelah diangkat, langsung tambahkan tepung tapioka. Tuang air juga sedikit demi sedikit. Aduk pakai tangan kosong begini aja, lur. Adonan ini yang akan membuat tekstur lakso menjadi kenyal dan tidak pecah saat dimasak bersama bumbu. Lanjut ke tahap pencetakan. Tinggal masukkan adonan ke dalam cetakan kayu. Lalu tekan bagian atasnya seperti ini. Hasil cetakannya langsung direbus di air mendidih. Lama merebusnya nggak lama kok, cukup 5 menit saja. Angkat dan langsung dimasukkan ke dalam air dingin. Dengan begini, mie tidak akan lengket satu sama lain. Untuk daging ikan tenggirinya harus dihaluskan, lur, supaya gampang disantap nanti. Hampir setiap hari rumah produksi ini mengolah 5 kg tepung beras menjadi lakso. Uniknya, mie lakso disajikan di atas daun mangkokan, lur. Nah, sekarang tinggal masak kuah ikannya. Tumis dulu bumbu halusnya, lur. Minyaknya nggak perlu banyak-banyak yo. Kalau sudah tercium aroma harum, masukkan bumbu ke dalam santan.
Terakhir, masukkan daging tengirinya lur. Masak sampai kuahnya berasa banget rasa ikannya. Nah, ini hasil jadinya. Jangan lupa taburan bawang merah goreng dan cabai merahnya yo. Dipandang saja udah kelihatan enak yo lur. Kalau mau disantap, yo tinggal siram kuah ikan di atas mie laksonya. Yang bikin lakso jadi hidangan favorit saat berbuka puasa adalah karena lakso ini mengenyangkan lur. Jos gandos lur. Kerja. Ayo kita kerja. Ayo lur, keluar rumah, kerja apapun. Yang penting halal dan berkah. Ada yang maling sarung saya. Udah tuh, ayo, udah. Ayo. Kesana, larinya ke sana. Apaan sih tuh? Pak, kainnya Pak. Pak, Loh. Apa iki? Kok malah ngelempar sarung? Ini malingnya nih. Maling apaan? Sebenarnya itu maling sarung. Ini sarungnya tadi ada warga. Bentar. Buktinya ini ada nih sarung. Gue lah lur, hari apes. Bener-bener ndak ada di tanggalan. Mesti waspada dimanapun berada yo, biar ndak jadi korban salah sasaran. Itu saya lagi jalan bawa karung, tahu ada orang lari nyekar gini ke muka saya. Udah, jangan banyak alasan. Udah ikut aja langsung. Bawa aja. Ini udah ada. Ketangkap? Iya teh, ini sarung teteh. Nah ini orangnya bukan. Aduh, ini mah bukan. Ini mah gundul. Nah, kan aku bilang apa? Ciloko iki, kalau sampai aku keburu digebukin warga. Ada. Sorry enak aja. Masa ada maling bawa karung gede gini? Asal nunggu aja. Duh, itu tepung buat apa? Ini tepung beras mau buat seroja. Oh, buat seroja. Iya. Oh ya udah kalau gitu nanti kalau serojanya udah jadi datang ke tempat aku ya. Seroja mau dipasak apa teh? Ada pokoknya. Nanti kesana aja ya. Bawa serojanya. Oh iya teh. Nanti aku antar serojanya. Iya. Ya udah deh. Aku nganter dulu nih tepung. Iya. Ya udah ya, Dul. Punten. Hari ini aku mau bantuin UKM kue seroja. Iki lo, cemilan khas Majalengka. Bu, tepungnya udah Bu. Iya. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Iya, itu bikin adonan sarojan, Dul. Oh, udah ditakar semua ini Bu? Udah. Oh ya. Iya. Tepatnya di Desa Lewi Seeng, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Yuk, kita bikin adonan seroja lur. Bahan-bahannya cukup mudah. Selain tepung beras dan telur ayam, ada juga bumbu yang sudah dihaluskan. Di antaranya bawang putih, biji ketumbar, gula, garam, dan lada. Tugasku tinggal mencampurnya saja lur dengan tepung beras yang aku bawa tadi. Campur semua bahan dan tambahkan air sesuai takaran. Aduk terus sampai adonan merata. Jangan sampai menggumpal yo. Bu, udah jadi? Saya goreng sekalian ya Bu ya? Iya, Dul, goreng, Dul.
Langkah selanjutnya adalah menggoreng adonan seroja. Seperti namanya, kue seroja juga dibentuk menyerupai bunga seroja, Lur. Pastinya dengan alat cetak yang sudah dibuat sebelumnya. Di beberapa daerah, kue ini juga disebut kembang goyang. Coba ingat, kalau di daerah kalian namanya apa yo? Menggorengnya pun tidak perlu lama-lama. Cukup rendam dalam minyak panas sebentar saja, adonan akan mengembang dan membentuk bunga seroja. Cita rasanya yang gurih dan crispy sangat diminati warga Majalengka dan sekitarnya. Nah, kalau sudah didinginkan, tinggal dikemas dalam plastik seperti ini. Kue seroja khas Majalengka pun siap dipasarkan ke Cirebon, Bandung, bahkan Jakarta. Dalam sehari, usaha kue seroja ini bisa memproduksi sekitar 20 kg adonan, Lur. Cukup banyak dengan jumlah personil yang hanya 3 orang ini. Dul, Ya, Bu. tolong ini kasih ke Teh Zahya ya. Biar itu ibu yang terusin. Oh, ya Bu. Tak jauh dari tempatku bekerja, ada Neng saya dan si Teteh yang lagi asik bikin kreasi kue khas Amerika. Yuk, langsung aja kita intip cara buat kue funnel, Lur. Nih yo, bahan-bahannya cukup mudah didapat. Ada tepung terigu, gula halus, gula pasir, susu cair, bubuk pengembang, dan telur ayam. Sementara untuk pewarna alaminya, cukup sediakan beberapa siung kunyit. Jangan lupa coklat batangan yo, Lur, biar tampilannya lebih ciamik. Oh iyo, adonan kue seroja juga akan dimasukkan ke adonan utama, Lur, supaya teksturnya lembut dan lebih gurih. Pertama, masukkan beberapa telur ayam yo. Setelah itu, masukkan gula pasir, lalu kocok sampai mengembang. Berhubung di kampung, kocokannya masih pakai cara manual yo. Soalnya jarang yang punya mixer. Ini Teh, kembang goyangnya sama adonannya nih Teh. Oke, iya, makasih ya Dul ya. Oh iya. Nanti kalau udah selesai, saya kasih tahu. Oh iya Teh. Kalau sudah mengembang, tinggal masukkan sisa bahan secara berurutan. Aduk terus sampai halus dan jangan sampai ada bagian yang menggumpal yo. Jangan lupa tambahkan adonan kue seroja tadi agar teksturnya pas dan rasa gurihnya lebih terasa. Sementara untuk pewarna alami, cukup siapkan kunyit yang diparut, Lur. Parut secukupnya dan campur dengan air untuk meratakan pewarna di dalam adonan nanti. Selain sebagai pewarna alami, kunyit juga punya beragam khasiat yo. Di antaranya mengobati peradangan, perut kembung, dan mengendalikan gula darah dalam tubuh.
Adonan wis beres, tinggal dimasukkan ke plastik agar lebih mudah mencetaknya. Hati-hati nih saya, jangan sampai tumpah yo. Bisa gagal makan enak kalau sampai tumpah. Udah ya Bu? Udah ya? Ya udah. Kalau gitu saya masak ya? Iya. Di negara aslinya, kue funnel biasa dinikmati saat sarapan pagi atau cemilan di sore hari. Bentuknya yang tidak beraturan membuat sekilas kue ini mirip cacing yo lur. Salah satu kunci kelezatan kue funnel ada di tingkat kematangannya lur. Soalnya kalau terlalu lama di dalam minyak, kue bisa keras dan sulit dikunyah. Nah, segini cakep banget yo. Siapa dulu sih gawe? Neng saya gitu loh. Wah, setelah ditambah es krim dan remahan kue seroja, bentuknya jadi semakin menggugah selera. Wis, ojo lama-lama, langsung makan yuk Neng. Timbang aku jadi maling salah sasaran, mending makan kue funnel bareng si Neng. Monggo dicoba lur, resep kue funnelnya di rumah. Dul. Dari mana Dul? Dari panen sagu. Nanti boleh deh itu bawain tepung sagunya. Tepung sagu? Iya. Nanti ada lah. Oh ya, banyak nggak? Ya secukupnya aja. Oh iya. Dul, gimana? Abang ya. Nanti nggak bilang-bilang gitu sih. Yaudah, nanti habis proses ya. Iya, nanti bawain ya. Iya. Ya, hati-hati Dul. Yang unik di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur iki lur, proses pembuatan tepung sagunya masih tradisional. Di saat yang lain udah pakai mesin parut otomatis, di sini masih asik guyub rukun sambil bekerja dengan alat parut sederhana. Namanya parudan. Terbuat dari papan kayu dengan banyak paku yang tertancap. Cara kerja parudan yo persis seperti parutan buah kelapa. Pekerja akan terus menggosok bagian dalam batang pohon ambulung yang lunak iki dengan parudan sampai jadi serpihan. Lumayan pegel juga sih lur, tapi kalau dikerjakan berdua gotong royong seperti iki yo ndak terasa capeknya. Dari satu ruas batang pohon aja bisa dapat serpihan batang ambulung yang cukup banyak iki lur. Pak, bisa diperas Pak. Peres, ini sagu Pak. Peras sekalian. Iya Pak. Tolong Pak saya Pak. Ya. Cara perasnya gak macem-macem lur. Cukup peras pakai tangan di atas ember penampungan. Sekat kain yang menutup ember akan menyaring antara ampas ambulung dengan air bercampur saripati sagu. Proses pembuatan sagu ambulung iki lur emang cukup sederhana, tapi terbilang butuh waktu yang cukup lama. Endapan saripati yang udah kering inilah yang nantinya disebut tepung sagu. Pak, sagunya udah jadi, ada nggak Pak? Ada Pak. Udah kering? Ada. Mau berapa? Boleh minta Pak? Boleh Pak, silakan. Oh, ambil lagi sana. Ya.
Makasih Pak ya. Itu yang digimon itu. Wah, rezeki lur. Aku dapat tepung sagu yang udah siap olah. Gak perlu buang-buang waktu beberapa hari untuk nunggu sampai kering. Makasih yo Pak. Aku masih penasaran Niki. Kira-kira Mbak Jihan mau bikin apa dari tepung sagu ambulung nanti? Kalau ku tengok bahan-bahannya, kok kelihatannya seger tenan Niki. Ada buah naga, buah nangka, kelapa muda, kelapa tua, jagung manis, gula Jawa, dan lainnya. Oleh Mbak Jihan, buah naga ini dibelah jadi 2. Yang satu dilumat untuk pewarna alami, sedangkan separuhnya lagi dibiarkan utuh dalam bentuk potongan. Nih, kita bawain sagu yang kering, Mbak. Terima kasih, Endul. Buat masak apa tuh, Mbak? Mau dibikin kayak cendol itu, cuma nggak dicetak. So gitu. Udah, tak pasin aja sekalian. Iya, Endul. Ini, Endul, buat campurannya. Oh, buat diwarna sekalian gitu? Iya. Oh, udah. Tak masak dulu, Mbak. Iya, minta tolong ya, Endul. Iya, Mbak. Makasih. Cuaca memang lagi panas banget akhir-akhir ini. Cocok Mbak kalau bikin yang seger-seger. Istilah zaman sekarang sih, Mbak Jihan mau bikin Thai dessert alias hidangan pencuci mulut ala Thailand. Cuma yo pasti Thai dessert dengan sentuhan inovasi kearifan lokal toh. Kalau buah naga untuk percantik tampilan warna, lain lagi dengan buah nangka. Aroma nangka yang teramat harum bisa menambah selera makan. Kandungan potasium atau kalium yang tinggi membuat buah nangka mampu menjaga keseimbangan cairan tubuh lur. Oh iya lur, belakangan ini hidangan pencuci mulut dari Thailand emang cukup digemari generasi muda seperti aku dan Mbak Jihan. Ada yang berupa campuran buah, ketan, dan santan. Ada pula yang mirip seperti aneka bubur manis khas Nusantara. Biasanya sih, buah-buahan tropis seperti kelapa jadi bahan wajib yang gak boleh ketinggalan. Untuk daging kelapa muda, cukup dipotong seukuran dadu kecil yo. Sedangkan untuk kelapa tua nih, parut untuk nanti diperas dan diambil santannya. Seger deh pastinya. Wis lur, Mbak Jihan dan buahnya jangan diganggu dulu. Saiki giliranku mengolah tepung sagu ambulung jadi olahan lezat. Sagu ambulung dari Pulau Bawean iki lur, memang gak seputih tepung terigu atau maizena. Tepung dari pati sagu ambulung yang sudah kering iki juga masih bertekstur kasar dengan gumpalan-gumpalan kering. Kalau mau dapat hasil yang lebih halus, bisa disaring dulu sebelum mengolahnya. Gumpalan kering yang masih tersisa juga bisa kok ditumbuk lagi supaya lebih halus. Wes lur, kelihatannya udah cukup banyak iki tepung sagu yang aku dapat. Masak terlebih dulu air dengan pewarna alami dari buah naga tadi. Tujuannya yo supaya warna sagu yang tadinya kusem jadi nampak cantik. Kalau udah cukup panas, masukkan sedikit demi sedikit tepung sagune yo lur. Aduk-aduk sampai mengental. Biasanya sih lur, masyarakat Pulau Bawean sering mengolah sagu ambulung jadi berbagai hidangan lezat. Mulai dari bubur sagu sampai aneka kue kering dan juga basah. Sip lah lur, bubur sagu buatanku udah cukup tekstur kentalnya. Sesuai pesanan Mbak Jihan tadi, dia mau bikin seperti cendol tanpa cetakan.
Kebetulan aku emang lagi gak punya cetakan cendol lur. Pakai sendok wae rapopo yo. Siapkan wadah berisi air dingin sebagai tempat penampungannya lur. Karena bubur sagunya masih panas, jadi bikin gampang mengambilnya. Hai lulur, hasilnya kenyal-kenyal mengemaskan yo. Sudah jadi, Ndul? Udah Pak, udah matang, udah tak dinginin sekalian. Ya, makasih, ditinggal aja, Ndul. Oh iya Pak. Sekarang giliran Mbak Jihan ambil alih tugasku di dapur lur. Mbak Jihan mau bikin kuah manis untuk Thai dessertnya. Panaskan air hingga mendidih. Kalau udah, masukkan gula aren ke dalamnya yo. Terlebih dulu, biarkan gula larut dengan air yo. Setelah mencair, masukkan daun pandan supaya aromanya wangi menggoda. Harum tenan lur wangi nih. Jagung manis jadi giliran berikutnya nih lur. Supaya gak terlalu encer, beri tambahan tepung maizena yo. Kalau sudah, potongan kelapa muda bisa menyusul kemudian. Sip lah, tinggal tunggu sebentar, kuah gula merahnya udah siap saji. Nah, iki lho lur, sing jenenge Thai dessert sagu ambulung. Potongan buah naga dan nangka makin istimewa dengan cendol bubur sagu ambulung. Tambahan kuah gula merah aren serta siraman santan makin memperkaya tambahan dan cita rasa. Ayo, Ndul, dimakan, Ndul. Sepertinya ini segar. Wes, pastinya nih. Namanya apa ini Mbak? Ini namanya itu Thai dessert. Oh, Thai dessert. Iya. Dari Thailand pasti. Iya, pastinya. Olahan dessert seperti iki lur, lezat disantap selagi hangat, serta lebih nikmat kalau tersaji dalam kondisi dingin. Pakai es batu pasti lebih seger. Kombinasi antara buah dan kuahnya meledak banget di mulut lur. Sagu ambulungnya juga lembut dan lumer gitu lur rasanya. Yummy banget. Loh, siang-siang gini aku diajak Pak Min buat cari pensi di Sungai Batang Sinipan. Ngomong-ngomong, kalian tahu ndak lur, apa itu pensi? Pensi merupakan jenis kerang endemik khas Sumatera Barat. Kerang ini habitatnya ada di perairan air tawar. Ukurannya kecil-kecil dan biasanya bisa ditemukan di dasar danau ataupun sungai. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar dan warna yang agak gelap, mencari pensi harus sambil meraba-raba secara perlahan lur. Ngomong-ngomong, ada Uni Priti tuh. Mau ngapain yo? Banyak juga dulu itu pensinya. Iya, banyak daerah sini. Campur sama batu-batu. Kalau gitu aku mau ikut nyari lah. Oh, ya nggak apa-apa. Sana tuh masih banyak. Kerang-kerang pensi iki nanti mau dijual ke pasar lur. Kerang ini laku banget lur di pasaran. Soalnya biasanya dijajakan untuk jadi cemilan sore masyarakat di sini. Masyarakat seringkali mengolahnya menjadi gulai, sup, ataupun balado. Tapi kalau aku paling suka dijadikan rendang lur. Rasanya unik banget. Dul, Yoni. kamu cari kerang dari jam berapa? Baru sejam udah dapat banyak. Gimana kalau aku masakin aja? Oh, mau dimasak apa nih? Enak lah, pokoknya nanti. Wah, mau lah kalau yang enak-enak mah. Ya udah kalau gitu aku minta tolong sama kamu. Tolong apa nih?
tolong bersihin ini dulu cangkangnya biar bersih, nanti tinggal masak. Oh iya ya. Kalau gitu aku nyiapin bumbu-bumbu dulu ya. Oh iya ya nih. Bersinin dulu. Ya nih. Ya udah. Walah, rezeki tolur, pas banget. Uni Priti mau masakin aku. Jadi makin semangat cari pensinya. Yowis, habis ini aku mau bersihin pensinya yo Lur. Bersihin pensi memang tidak mudah, tapi tenang, aku punya tipsnya Lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak berjenis kerang supaya dia cepat membuka atau cepat matang. Nah, caranya nih, kerang dimasak atau direbus tanpa air. Jadi kerang dia akan membuka dan mengeluarkan air. Jadi kita masak dengan air yang ada di tubuh kerang itu sendiri, sehingga dia cepat empuk, cepat matang. Boleh dicoba. Nah, gimana? Selain itu, rasa yang keluar juga gurih umami Lur. Mantep pasti ini. Kalau sudah terbuka begini, baru deh cuci dengan air dingin. Sambil dicuci, pisahkan cangkang kerang dengan dagingnya yo Lur. Setelah itu, cuci kembali kerang pensi hingga benar-benar bersih. Loh, bawang bombay dan daun bawang yang diiris ini mau dijadikan bumbu untuk pensinya nanti. Begitu juga dengan bawang merah, bawang putih, dan cabenya. Setelah dihaluskan begini, tinggal ditambahkan gula merah biar rasanya makin kuat. Tapi jangan salah Lur, pasti kalian kira pensi ini mau dijadikan balado kan? Wait, salah. Kalau biasa nih, kerang pensi dijadikan olahan yang serba gurih, ternyata Uni Priti mau mencoba olahan inovasi yang beda banget. Kali ini, kerang pensi justru mau diolah jadi kudapan manis khas Sumatera Barat. Namanya galamai. Wah, heran aku. Opo iyo bakal enak yo. Tapi aku yakin kalau di tangan Uni Priti pasti rasanya maknyus. Uni, Ya, ini pensinya udah tak kupas. udah. Minta tolong sekalian tumisin pensinya sekalian. Oh iya. Ini bahan-bahannya. Ya. Makasih ya Nur. Oh iya nih. Tugasku kali ini adalah untuk membuat tumisan pensi Lur. Pertama-tama panaskan minyak hingga mendidih. Kemudian tuangkan bumbu halus yang telah disiapkan Umi Priti tadi Lur. Masak hingga wangi dan bumbu matang. Ingat yo Lur, kalau kalian memasak pastikan bumbu dimasak hingga matang betul, biar tidak cepat basi dan tidak bau langu. Walah, aromanya udah mantap betul iki. Biar makin jos, tambahkan bawang bombay ini Lur. Tunggu sampai layu, lalu tuangkan pensinya. Aduk-aduk sampai rata, baru tambahkan garam dan lada nih. Jangan ketinggalan serai dan daun salami yo. Kali ini bumbunya balado ala Sinja ini Lur. Jadi paling enak kalau diberikan perasan jeruk. Rasanya pasti berwarna nih Lur. Ono manis, pedas, gurih, dan masam. Mantep iki. Jika sudah hampir matang, baru deh taburkan potongan daun bawangnya. Walah, lengkap tenan. Walah, saking asiknya aku sampai lupa. Kalian juga pasti penasaran sama galamainya toh Lur. Maafin yo Lur, aku terlalu semangat sih. Sini, tak kasih lihat cara pembuatannya.
Pertama-tama, Uni Priti mengukur kelapa untuk santan dan tambahkan bahan untuk galamai. Karena santan salah satu bahan utama galamai, pastikan kelapa yang digunakan segar yo lur. Paling bagus sih mengukur sendiri seperti ini, jadi kelapa bisa langsung digunakan. Setelah santan siap, campurkan santan dengan tepung agar dan tepung beras lur. Aduk-aduk hingga rata yo lur. Uni, Ya? ini fansinya udah ditumis. Oh iya, makasih ya. Ada yang bisa dibantu lagi nih? Oh enggak, terima kasih. Ya, aku tinggal dulu nih ya. Iya ya. Ntar kalau udah mateng, aku dikasih ya. Iya, Diundang nih ya? terima kasih. Ya. Tinggal dulu ya Uni. Ya, makasih ya. Nah, gampang toh cara membuatnya. Sekarang adonan tinggal dimasak lur. Meski mudah, pada proses ini kalian harus bergerak cepat yo lur, biar tidak gagal. Saat adonan sudah dipanaskan, segera aduk terus-menerus hingga adonan mengental. Jika sudah, segera tambahkan gula merah dan aduk lagi hingga adonan menggumpal. Oh iya lur, galamai sebetulnya cemilan sejenis dodol atau jenang yang populer di Sumatera Barat, khususnya di Payakumbuh dan 50 kota. Namun, galamai yang satu ini berbeda dari galamai kebanyakan. Ini namanya galamai kokek. Bisa dibilang merupakan galamai muda atau galamai setengah matang, karena teksturnya yang lebih lembut jika dibandingkan dengan galamai biasanya. Nah, jika tekstur adonan sudah berat saat diaduk, segera tuangkan tumis pensi dan aduk rata yo lur. Masak hingga matang dan adonan siap disajikan. Wah, galamai kokeknya disajikan dalam tempurung kelapa begini. Jadi cantik ya lur. Sesuai banget dengan bahannya yang kaya akan santan. Aromanya menggoda banget iki. Ayo nih, boleh dong kita cobain. Lur, mantep banget. Lembutnya galamai berpadu ciamik dengan kenyalnya pensi. Rasanya juga tidak kalah. Tumis pensinya ternyata cocok banget sama galamainya. Karena galamai mengandung banyak santan, maka rasa tumis pensi yang pedas manis selaras dengan gurih santan. Nggak nyangka yo. Dul, udah dapet takjil belum? Buat buka puasa. Takjil? Iya. Belum teh. Nih kebetulan ada nih takjil buat buka puasa. Takjil. Takjil. Waduh, giliran ada takjil aja pada. Dadah, duduk dulu. Duduk. Program Jejak Si Gundul mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Dul, takjil saya mana? saya juga nggak kebagian. Saudaraku, Madain Saleh atau Al-Hijr, tempat ini pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu Allah mengazab kaum Nabi Lut atau kaum Sodom, mengangkat dan juga membalikan ke bumi. Tidak ada satupun nabi yang tidak menggembala kambing.